Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Ya, hadir selamat malam Bapak dalam Stefanus. Zoom meeting malam hari ini. Ya, Shalom. juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan, yang akan Tuhan curahkan buat Bapak Ibu malam hari ini. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran selalu berserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu secara khusus malam ini rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kita, mengubah hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak lagi menjadi biasa-biasa. Iman Bapak Ibu tidak lagi biasa-biasa, tetapi iman Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan. Bagian yang ke-179. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link YouTube, lewat WhatsApp DS Zoom. Oke, malam hari ini Bapak Ibu kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-179. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam. Dan ini adalah bagian yang ke-20. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Oke, berapa banyak yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Lambaikan tangan buat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk mengatakan, Tuhan, aku rindu firman-Mu Tuhan malam hari ini? Sekali lagi lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu berarti kamu tuh gak sanggup memilih aku, karena kamu gak punya kekuatan untuk memilih aku, karena kamu tuh gak punya jalan untuk memilih aku. Kamu tuh semuanya sesat dan mengambil jalannya sendiri-sendiri seperti domba. Nah, kalau ada orang yang berkata, saya bisa memilih, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu satu pertanyaan. Sungguhkah Bapak Ibu mampu keluar dari jerat yang membawa Bapak Ibu terbelenggu di dalam keinginan-keinginan tubuh, di dalam keinginan-keinginan jasmani, di dalam hasrat-hasrat nafsu dunia? Bapak Ibu, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, karena memang kamu tidak mampu memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah Bapak Ibu, pilihan ini tidak sesungguhnya, pilihan ini itu sesungguhnya adalah pilihan Kristus yang menjadi konsekuensi logisnya dari pengorbanan di atas kayu salib. Karena pekerjaan yang dia sudah mulai dan harus diselesaikan di dalam diri Bapak Ibu Saudara saya. Di dalam surat Roma pasal 4, Allah di dalam kekayaan kemurahannya, Allah di dalam kekayaan kesabarannya, Allah di dalam kekayaan kelapangan hatinya, mengundang Bapak Ibu Saudara saya melalui penebusan Kristus. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11, ayat-ayat ini memberi kita ilustrasi dengan jelas sekali bahwa dia ada di dunia, Sang Penebus ada di dunia, dan dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan,
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Bapak Ibu, nyata bagi kita bahwa memilih jalan ini saja itu bukan pilihan kita. Ini adalah satu anugerah dan dikaruniakan secara mutlak, secara absolut, tanpa adanya campur tangan dari manusia. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pemberian Allah Bapa di surga. Nah, ini adalah tempat atau titik awal Bapak Ibu untuk berpijak. Bagaimana Bapak Ibu, saudara dan saya harus kemudian bergerak sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, untuk dapat meraih penghiburan di dalam jejak-jejak jalur kemenangan. Amin. Ini adalah titik awal yang harus selalu Bapak Ibu pegang. Inilah makna di mana Bapak Ibu, saudara dan saya sungguh dikatakan orang-orang yang mendapat belas kasihan, orang-orang yang menerima belas kasihan, orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan begitu besar kemurahan dan kasih karunia-Nya, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang potensial untuk menjadi kaya di dalam kerohanian. Amin Bapak Ibu. Karena sumber segala sesuatu adalah terhubung dengan pancaran kasih dari sang sumber kasih itu. Nah, malam hari ini ketika Bapak Ibu menikmati kasih karunia itu, dan dalam diri Bapak Ibu bisa menikmatinya, bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kemurahannya, orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kekayaan kemurahannya, orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kekayaan kesabarannya, orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kekayaan kelapangan hati Tuhan, sehingga Bapak Ibu boleh menerima keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia Bapa. Maka di tempat itu Bapak Ibu harus mulai mengangkat tangan untuk bermenggah. Karena itu artinya Bapak Ibu bermenggah di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah satu titik awal untuk memulai perjuangan. Itu artinya catatan pentingnya adalah tidak ada sesuatu pun yang Bapak Ibu bawa. Bapak Ibu tidak membawa apa-apa kepada Tuhan. Bapak Ibu datang dengan tangan kosong. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang mendukung, yang menjadi kekuatan di dalam menjalani perjalanan iman ini. Karena Bapak Ibu dibeli dengan harga yang mahal dan lalu lunas dibayar. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berharga karena dibeli dengan harga yang mahal. Dan Bapak Ibu sekarang berada pada seorang pemilik yang lain. Dan hidup Bapak Ibu sekarang bukan milik Bapak Ibu sendiri. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu titik awal dari suasana batin yang Bapak Ibu harus dengan sungguh-sungguh memaknainya. Bapak Ibu, we are nothing. Kita tidak punya apa-apa. Dan bukan apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Jadi ketika kita berangkat dari suasana batin seperti itu, maka Bapak Ibu akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan mencari Tuhan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu merasakan betapa besarnya kekuatan kasih kemurahannya dan kesabarannya di dalam menjangkau hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Sehingga ketika Bapak Ibu berada dalam lembah
kelam sekalipun, ketika segala harta milik Bapak Ibu hilang, sehingga ketika Bapak Ibu berada dalam kesedihan, atau mengalami kesedihan, atau mengalami sakit penyakit, ketika Bapak Ibu dirunung kemalangan, atau jatuh di dalam berbagai pencobaan, Bapak Ibu akan selalu berkata, tidak ada yang patut aku pertahankan, karena tidak ada yang kumiliki satupun di dalam diriku ini. Sehingga ketika Bapak Ibu dihina, itu artinya Kristuslah yang sedang dihina. Ketika Bapak Ibu ada di dalam pencobaan, itu artinya Kristuslah yang sedang diuji di dalam dirimu dan diriku. Dan Bapak Ibu sudah seharusnya membawa kematian Kristus di dalam hidup Bapak Ibu dari hari ke hari, supaya kehidupan itu boleh dibangkitkan di dalam ruang batin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, seringkali pergumulan yang dirasakan oleh seorang yang sudah mengalami pertumbuhan rohani dan semakin dewasa di dalam spiritual adalah keadaan di mana dia melihat dirinya sebagai apa, Bapak Ibu? Melihat dirinya sebagaimana Kristus melihat dirinya. Dan Bapak Ibu tidak punya pilihan lain. Bapak Ibu tidak punya sudut pandang lain. Dan tidak boleh memiliki perspektif yang lain. Dan ini bukan pekerjaan satu malam. Ini bukan pekerjaan satu hari. Bukan pekerjaan cepat. Bukan pekerjaan instan. Tapi ini adalah satu perjalanan perjuangan yang Bapak Ibu harus nikmati. Karena yang terpenting adalah bukan seberapa jauh Bapak Ibu berjalan, dan bukan seberapa lama Bapak Ibu menempuh perjalanan. Tetapi yang terpenting adalah ada nilai atau harga yang tinggi dari setiap perjalanan itu. Amin Bapak Ibu. Dan itu yang akan membawa Bapak Ibu pada satu memori dan momentum yang akan selalu diingat oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang harus menjadi memori dan momentum yang patut diingat di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, saudara saya? Bersama Tuhan melangkah menuju tanah air surga. Amin. Dan Abraham sudah memulainya dan memberi contoh dan model yang sangat sempurna. Dan Bapa berkenan kepadanya, sehingga Abraham disebut Bapa orang beriman. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena sekalipun tidak melihat tanah perjanjian itu, tanah air surgawi itu, tapi dia tetap melabuhkan pandangannya jauh ke tanah air surgawi itu. Bapak Ibu, saya sungguh mengatakan ini dengan makna yang dalam, bahwa kalau Bapak Ibu saudara saya belum memiliki pandangan yang demikian, itu artinya kita masih berkutat pada jarak pandang yang pendek, pada tujuan-tujuan sementara di dunia ini. Dan itu sesungguhnya nilai hidup kita tidak punya catatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Abraham meninggalkan tempat asalnya, Ur Kasdim, tanpa syarat, dan Kristus mau katakan, tinggalkan juga masa lalu tanpa syarat, tanpa memori yang tertinggal. Abraham melepaskan masa lalu itu, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya pada satu pelabuhan akhir. Dan Abraham melihat satu mercusuar yang tinggi dengan jelas di ujung sana, di tanah air surgawi. Bapak Ibu tidak akan dapat memiliki kerajaan Allah kalau Bapak Ibu tidak memiliki hati di surga. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki hati di kerajaan surga, kalau Bapak Ibu tidak melabuhkan pandangan seperti Abraham,
yang melihat mercusuar tinggi di tanah air surgawi. Nah, Bapak Ibu, penulis Ibrani memberikan sesuatu yang menarik dan mengangkat satu keadaan iman Abraham yang begitu kuat dan kokoh. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dan 16. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 15 dan 16. Oke, saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Sekalipun ada kesempatan untuk pulang, untuk kembali, ada waktu untuk kembali, tetapi Abraham tidak menghiraukan semua itu dan tidak memandang semua itu, tetapi Abraham melabuhkan pandangannya ke kota kudus, kota Allah, tanah air surgawi. Bapak Ibu, mungkin kelihatannya muluk-muluk, terkesan tidak membumi, terkesan tidak manusiawi. Tetapi kalau Bapak Ibu menarik seluruh lembaran kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, sesungguhnya ini yang menjadi tujuan akhir, yaitu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mampu memiliki perspektif, mampu menciptakan suasana batin untuk terbawa jauh melampaui tempat persinggahan yang sementara, jauh melampaui target-target yang dekat, target-target yang tidak jauh di dalam dunia ini, tetapi jauh melampaui titik akhir, di mana kita melabuhkan kehidupan kita yang sesungguhnya itu, yaitu dengan cara memindahkan hati kita ke kerajaan Allah. Dan itu artinya Bapak Ibu tidak sedang mengumpulkan sesuatu di tempat lain, dimanapun itu, untuk mempersiapkan hidup di alam baka. Karena Kristus datang untuk membawa Bapak Ibu Saudara saya pulang ke tempat yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa. Di tempat di mana tahta Kristus disiapkan untuk orang-orang yang menang, untuk orang-orang yang telah menyelesaikan dan memelihara imannya sampai garis akhir perjuangan. Dan itu memerlukan fokus. Bapak Ibu, semua perjuangan yang tidak memiliki fokus pasti mengalami kelelahan. Dan tidak sedikit orang yang menjadi dingin dan menjadi hambar di tengah-tengah perjalanan ini. Karena dunia ini syarat dengan keinginan-keinginan yang membawa banyak cobaan yang menjerat manusia di dalam segala sesuatu yang membinasakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak memiliki kekuatan untuk fokus, mustahil Bapak Ibu untuk pulang ke rumah Bapa, ke tempat di mana tahta Kristus itu disiapkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita fokuskan perjalanan hidup kita kepada perjalanan hidup yang sesungguhnya. Dan itu yang akan melepaskan kita dari segala beban, dari banyak beban. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, fokuskan hidup Bapak Ibu dan labuhkan hidup Bapak Ibu ke ujung perjalanan itu. Dan itu artinya kita sedang melepaskan hidup kita dari segala beban, dari banyak beban. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus melewati tahapan-tahapan di dalam perjalanan iman ini? Karena semakin banyak kesempatan yang Bapak Ibu miliki, maka itu artinya
semakin banyak kesempatan untuk membenahi bejana roh dan jiwa Bapak Ibu. Amin. Ada kesempatan, ada waktu-waktu yang berharga untuk Bapak Ibu berkata, ubah aku Tuhan. Ubahkan hidupku Tuhan. Bebaskan aku dari segala yang jahat untuk menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga perjalanan hidup Bapak Ibu akan menjadi perjalanan hidup yang memiliki tujuan. Dan tujuan atau destinasi Bapak Ibu adalah tanah air surgawi. Amin. Bapak Ibu, perjalanan hidup Bapak Ibu akan berat ketika jarak pandang dan target itu adalah target yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau Bapak Ibu melabuhkan pandangan ke ujung akhir kehidupan, yaitu tanah air surgawi, Bapak Ibu akan yakin dan seyakin-yakinnya akan mencapai tujuan dan destinasi Bapak Ibu untuk mencapai kemuliaan yang telah disediakan Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu alami semua ini, alami semua pengalaman iman ini, dan bukan hanya sesuatu yang di level pengertian atau pengetahuan saja, tetapi ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu harus tenggelam di dalamnya dan merasakannya dan menikmatinya. Dan ketika Bapak Ibu melabuhkan pikiran kita ke ujung kehidupan yang sesungguhnya, itu artinya kemuliaan di dalam kekekalan itu harus menjadi tujuan akhir, harus menjadi final destination Bapak Ibu. Dan ini harus menjadi yang utama, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan kehilangan jejak, kita tidak akan kehilangan titik utama, kita tidak akan kehilangan fokus, kita tidak mudah diombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran, kita tidak dengan mudah dialihkan kepada pandangan-pandangan gemerlapnya dunia ini. Bapak Ibu, banyak pengajaran, banyak rutinitas rohani, banyak kepadatan pelayanan, tetapi Bapak Ibu harus mengujinya. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh sepenuhnya benar-benar hidup untuk Tuhan dan kerajaannya, Bapak Ibu pasti merasakan berat. Betul? Tapi ada satu janji Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Ya, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepadaku, kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, ini artinya if you got into your problem, kalau ada masalah yang kau lihat, ingat, kita itu akan pulang. You are not going to be here forever. Kau tidak akan tinggal di sini selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, cara memandang masalah itu adalah, rumahku yang sesungguhnya adalah di surga. Dan saya mau pulang ke sana. Dan saya memang mau pulang ke rumah Bapa yang sesungguhnya. Itulah jawaban Kristus. Itulah cara penyelesaian Kristus. Dan malam hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu saudara saya, mau mereminder Bapak Ibu dengan satu pastoral mission, dengan satu pesan penggembalaan. Melalui satu berita penggembalaan, ada tongkat penggembalaan yang harus berkata, we are going, kita akan pulang ke rumah Tuhan.
Dan ini yang akan membuat Bapak Ibu Saudara saya ringan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kalaupun Bapak Ibu harus berkata, hilanglah semua. Kalau Bapak Ibu tertekan, biarlah saya melakukannya dan melewatinya bersama Kristus. Kalau keadaan ini memang harus terjadi di dalam hidup ini, supaya Kristus menjadi kemuliaan di hidup, maka aku mau menikmati perjalanan ini. Karena sesungguhnya tujuan akhir kita adalah pulang ke rumah. Bapak Ibu, setelah kita mengerti tujuan hidup ini, mari Bapak Ibu miliki harta di sorga. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya Bapak Ibu harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di kerajaan sorga. Karena itulah cara memindahkan hati kita ke dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu, sebelum engkau memiliki segala sesuatu di sorga, Bapa mengenai supaya engkau memberikan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu untuk Tuhan dan untuk kerajaannya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu harus berbohong untuk sesuatu di dunia ini, Bapak Ibu, itu tidak ada harganya di dalam kerajaan sorga. Kalau Bapak Ibu hanya ingin melepaskan dan kemudian mengikut keinginan Bapak Ibu sendiri di dunia ini, hanya untuk sesaat, Bapak Ibu sedang menukar harta yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, supaya engkau memiliki harta di sorga dan supaya hatimu ada di sorga, datanglah kepada aku dan ikutlah aku. Amin Bapak Ibu. Datang kepada aku dan ikutlah aku. Akulah hidup. Karena Kristus adalah Adam yang akhir. Dialah yang menghidupkan Bapak Ibu Saudara saya. Dialah roh yang menghidupkan. Bapak Ibu, di dalam renungan minggu yang lalu kita telah membahas arti kehidupan yang sesungguhnya. Betul? Arti kata hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu masih ingat? Hidup artinya sesuatu keadaan yang memiliki hubungan. Jadi semua yang tidak terhubung, semua yang tidak memiliki hubungan, itu adalah sesuatu yang mati. Jadi ketika Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu artinya dialah yang membangkitkan roh Bapak Ibu yang mati. Dan dialah yang membuat roh Bapak Ibu itu kembali memiliki hubungan dengan sang nismat kain, dengan sang memberi kehidupan. Dan inilah yang Bapak Ibu selalu harus gumuli. Dan inilah yang harus menjadi agenda utama, yaitu membawa kematian Kristus setiap detik di dalam hidup, setiap langkah di dalam hidup, supaya kematian Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lemak, tetaplah engkau Allah. Dan ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu gumuli. Dan ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu harus pertaruhkan. Bapak Ibu, tidak seberapa penting Bapak Ibu jatuh bangun. Bapak Ibu gagal berkali-kali karena Bapak Ibu sudah menemukan kebangkitan Kristus di dalam setiap momen kehidupan ini. Dan ini akan menjadi neraca kita di surga. Dan ini juga yang membuat Bapak Ibu berubah dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah perjalanan mengenai perubahan atau pembaharuan. Dan perubahan atau pembaharuan ini terjadi ketika Bapak Ibu menyerahkan segala apa yang Bapak Ibu miliki di dunia ini. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang syarat dengan semua ini. Bukan kita ingin memiliki, tapi kita mengingini untuk memiliki. Dan ini merupakan kekuatan. Ini adalah satu dorongan. Begitu Bapak Ibu mengingini, itulah nature keinginan dunia yang terprovokasi di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengingini memiliki keinginan, janganlah sampai keinginan itu memprovokasi anggota-anggota tubuh kita.
Belajarlah melepaskan diri dari keinginan-keinginan untuk memiliki. Percayalah Bapak Ibu, akan mengalami perubahan atau pembaharuan pada saat Bapak Ibu bisa melepaskan semua keinginan-keinginan untuk memiliki. Amin. Karena perubahan atau pembaharuan berkaitan langsung dengan seberapa banyak yang Bapak Ibu lepaskan. Bapak Ibu masih ingat kisah orang muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 19. Nah Bapak Ibu, di situ diceritakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau anak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Kata Yesus kepada, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jualah segala milikmu? Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, di sini sebenarnya Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kepemilikan secara langsung. Karena Tuhan Yesus katakan, ada orang-orang percaya yang memperhatikan orang miskin. Tetapi yang menjadi masalah adalah dirimu. Yang menjadi salah adalah diri orang muda yang kaya ini. Sebenarnya Tuhan tidak berbicara mengenai kamu harus bagi-bagikan hartamu kepada orang, kepada orang-orang. Tuhan Yesus tidak berkata kepada orang muda itu supaya bagikan harta dan menjadi habis hartanya dan jatuh miskin. Bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak bermaksud supaya orang muda yang kaya itu berlaku sosial. Bukan sama sekali begitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lepaskanlah itu dari dirimu. Sebab kalau engkau tidak melepaskan itu, tidak melepaskan keinginan-keinginan untuk memperkaya dirimu di dunia ini, engkau tidak mungkin memindahkan hatimu ke surga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara saya mencoba terus untuk melepaskan keinginan-keinginan untuk memiliki harta di dunia ini, maka perubahan atau pembaharuan itu mulai terjadi di dalam diri Bapak Ibu saudara saya. Dan itu artinya Bapak Ibu saudara dan saya sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang masuk di dalam perjalanan untuk pulang ke rumah Bapa. Amin. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang membawa kematian Kristus di dalam diri kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita akan membaca ayatnya di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, apapun kesibukan Bapak Ibu, saudara dan saya, apapun itu, Bapak Ibu tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi Tuhan ingin menyatakan perubahan atau pembaharuan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dan Tuhan ingin membuktikan bahwa Bapak Ibu saudara saya sanggup melepaskan dari keinginan-keinginan untuk memiliki harta di dunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai melepaskan segala sesuatu di dalam diri kita, ingat, pembaharuan itu mulai terjadi. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang membawa kematian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah Bapak Ibu, sejauh yang saya pahami dan yang saya capai, ini adalah jalan yang terbaik. Ini adalah satunya untuk kita boleh menikmati kebenaran yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu terjadi ketika apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu saudara saya membawa kematian Kristus di dalam diri ini. Dan itu artinya hidupku bukan aku lagi. Bapak Ibu melepaskan segala keinginan-keinginan dunia ini, sehingga masuk ke dalam perubahan atau pembaharuan yang terus menerus setiap hari. Dan hidup Bapak Ibu akan terus dilepaskan. Nah Bapak Ibu, tahu gak Bapak Ibu, itulah rahasia untuk memiliki hidup. Itulah rahasia ketika Kristus berkata, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan tidak lagi menguasainya. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berkata, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka Kristus datang. Dan Dia adalah hidup. Dia yang memberi hidup itu sebagai terang. Dan terang itu bercahaya. Sehingga kegelapan itu, sehingga nature dosa, kodrat dosa, tabiat dosa tidak menguasainya. Bapak Ibu, keluar dari masalah. Tetapi Bapak Ibu akan menemukan jalan keluar. Dan Bapak Ibu dapat menanggungnya. Bapak Ibu tidak lagi terbebani. Bapak Ibu tidak lagi tertekan. Bapak Ibu tidak lagi tertindas. Dan tidak lagi terjerat. Tapi Bapak Ibu sedang menemukan kemenangan di dalam setiap memperkarakan perjalanan hidup ini. Hari demi hari. Ketika masuk ke dalamnya. Dan menemukan Kristus yang hidup. Dan menemukan Kristus yang membangkitkan roh Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan itulah yang disebut Roh Kudus yang menghidupkan. Karena Roh Kudus itu adalah, karena Roh Kudus ini yang membawa Bapak Ibu menemukan kembali nismat kayu. Yaitu Bapak sendiri yang telah mengembuskan nafasnya di dalam Adam yang pertama. Dan itu artinya Adam memiliki hubungan. Itu adanya Adam memiliki hidup.
Itu artinya Adam memiliki kualitas untuk bersekutu dengan Bapa. Dan inilah perjalanan pulang itu. Inilah yang dimaksud dengan hukum roh yang menghidupkan. Ada kuasa yang melepaskan, ada kuasa yang terus diubahkan, ada terus kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara-saudara. Dialah firman yang hidup, firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menemui setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.